Binatang buas dan angin dingin tidak akan bisa melukai mereka. Kalau dibalik, itu baru namanya tidak masuk akal. Kau galak sekali, keluh Nancy. Hubei tertegun sejenak, tiba-tiba tampak agak panik. Nancy merasa tak berdaya menghadapi jalan pikiran pejantan yang rumit ini. Akhirnya dia mengalah. Baiklah, aku tidur di dalam. Hubei menghela napas panjang, lalu berbalik masuk ke gua untuk menggelar kulit hewan. Dia mengeluarkan satu-satunya kulit hewan utuh yang tersisa sambil mengerutkan kening. Tahu begini seharusnya dia menyimpan lebih banyak kulit hewan, jadi tidak membiarkan tamu tidak punya alas tidur. Namun Nancy sudah cukup puas. Bagaimanapun sebagai tamu, tuan rumah sudah sangat boros demi dirinya. Ini sudah cukup besar. Lihat, aku gulung sedikit saja sudah bisa menutupi sampai pusar. Sebenarnya Nancy punya kantong tidur di ruang dimensinya, tapi dia tidak ingin mengecewakan kebaikan tuan rumah. Malamnya, Nancy sadar dia sedang berlari dalam mimpi. Sekelilingnya dipenuhi aura hitam kebencian. 7 totem tiba-tiba muncul. Saat dia mundur ketakutan, salah satu totem berbentuk rubah hitam gemetar dan menyusut, memohon dengan suara bergema di ruang hampa, "Pemilik, jangan buang kami." Keesokan harinya, Nancy menggeliat. Tidur di atas lempengan batu keras beralaskan kulit hewan ternyata cukup nyenyak. Mimpi berlari itu langsung terlupakan begitu dia membuka mata. Baru saja bangun, dia melihat Hubei masuk membawa baskom batu untuk cuci muka. Hubei meletakkannya lalu hendak pergi. Nancy agak terkejut. Dia tahu pejantan di dunia hewan jarang ada yang sebersih ini, apalagi sampai sikat gigi dan cuci muka. Ini membuatnya berpikir bahwa pemilik Hubei pastilah orang yang sangat menjaga kebersihan. Beberapa hari ini sungguh merepotkanmu. Namun baru saja Nancy selesai bicara, wajah Hubei tiba-tiba mendung. Dia meletakkan baskom dan langsung pergi. Marah lagi, batin Nancy sambil sikat gigi. Rubah ini jangan-jangan jelmaan ikan buntal yang gampang meledak. Ternyata jadi tamu itu susah juga. Setelah selesai cuci muka, Nancy meminta Huki memanggil Hubei kembali. Dia mengarahkan termometer tembak ke dahi Hubei. Suhu tubuhnya sedikit tinggi, masih demam ringan. Saat Nancy menyiapkan infus, Hubei tiba-tiba bertanya, "Hari ini tidak tempel benda itu lagi?" Mendengarnya, Nancy baru sadar yang dimaksud adalah stetoskop. "Kemarin kan kau tidak senang, jadi tidak perlu ditempel lagi." Bukan begitu juga. Kalau bisa didengar tentu lebih baik, jawab Nancy jujur. Hubei mendongak menatap matanya. Lalu kenapa tidak didengar? Wajah Hubei yang haus ilmu itu membuat Nancy agak bingung. Dia kan dokter hewan, mengobati hewan tidak peduli jantan atau betina. Masa mau mengebiri kucing jantan harus minta izin dulu? Tapi bagaimanapun, manusia hewan berbeda dengan hewan biasa. Kalau bukan karena Huki mengingatkan dan reaksi Hubei yang aneh, dia tidak akan merasa ada masalah dengan stetoskop. Tapi yang di depannya ini adalah suami orang. Depan pintu janda banyak gosip, dia tidak mau jadi bahan omongan. Lagi pula pemeriksaan hari pertama sudah cukup, resep infusnya juga sudah pasti. Jadi Nancy berkata dengan tegas, tidak didengar juga tidak apa-apa. Hubei mengerutkan kening. Wajah tampan dipadu dengan kerutan alis yang indah membuat Nancy seolah-olah sedang menindas orang. Lalu kenapa kemarin didengar? Nancy menepuk jidatnya tak berdaya. Kemarin ya kemarin. Melihat Hubei mau bangun untuk bertanya lagi, Nancy buru-buru menekan orang itu kembali ke tempat tidur. "Jangan banyak gerak, abis suntik aku mau keluar." Setelah memasang jarum infus, Nancy langsung kabur. Tapi baru saja dia keluar gua, pejantan sakit itu mengejarnya sambil menenteng botol infus. Darah di selang infus sampai mengalir balik. Sepasang mata itu menatapnya dingin, persis seperti istri muda yang ditinggal pergi. "Aduh, leluhurku." Nancy buru-buru mendorong orang itu kembali ke dalam gua,
memasang ulang infusnya, lalu menghela napas. Tunggu kau selesai infus baru aku pergi. Aku ada urusan, tidak menjamin bisa mampir ke rumahmu lagi. Wajah Hubei makin masam. Nancy berbisik, sering marah itu tidak baik untuk kesehatan. Tapi lawannya langsung buang muka tidak mempedulikannya, persis istri yang sedang ngambek. Nancy merasa pejantan ini cukup menarik. Daripada diam, dia mulai mencari topik. Pemilikmu mana? Dia tidak menginginkan kami lagi. Kami sudah dibuang. Mendengarnya, Nancy sangat terkejut. Kenapa? Suami setampan ini dibuang begitu saja. Juga anak secantik peri itu, masa tidak mau lagi? Otak Nancy cukup aktif. Pada dasarnya dia suka dengar gosip dan bersedia jadi kakak curhat untuk menghibur. Kau pernah terpikir membawa Ahki untuk mencarinya? Baru saja kalimat itu terucap, Hubei menatap lurus matanya. Jelas-jelas dia yang tidak menginginkanku duluan, kenapa aku harus mencarinya? Sore harinya, seperti biasa Nancy pergi memberi obat pada serigala betina. Keluar dari gua Raja Serigala, si yang melilit di lengannya dan mendesis. Langit tiba-tiba gerimis. Sementara di sisi lain, di depan gua paling terpencil di Desa Batu, satu rubah besar dan satu rubah kecil berdiri tegak seperti patung batu. Ayah, kakak cantik bilang belum tentu datang, kata Hoki sambil mendongak, mata besarnya berkedip menatap Hubei, telinga halusnya bergerak-gerak. Dia benar-benar tidak paham jalan pikiran ayahnya. Jelas-jelas diam-diam menyiapkan makanan untuk kakak cantik, hujan-hujan berdiri di mulut gua menunggu, tapi giliran ketemu malah pasang muka dingin. Tiba-tiba Hubei bicara dengan nada datar, hujan turun. Musim hujan kecil akan datang. Rubah kecil itu tiba-tiba tersadar. Hutan di dalam sana sangat jauh, sedang hujan pula. Kakak cantik mungkin tidak akan kembali. Mendengar Nancy pergi ke hutan, tatapan Hubei jelas berubah cemas. Kenapa dia ke hutan? Hutan sangat berbahaya. Dia seorang betina bagaimana bisa sendirian ke hutan? Dia harus mencarinya. Tapi baru saja melangkah, kakinya ditarik kembali. Hoki melihat Nancy di kejauhan, berjinjit dan melambaikan tangan. Kakak cantik. Si kecil itu berlari ke arah Nancy. Melihat Hoki lari makin kencang, Nancy berjongkok dan menangkap bocah itu dalam pelukannya. Si kecil, lari buru-buru begitu buat apa? Takut aku kabur. Aku dan ayah menunggumu lama sekali. Nancy menoleh ke arah gua, tapi Hubei sudah menghilang. Hujan turun, hutan terlalu berbahaya. Aku datang mengganggu kalian lagi. Rubah kecil dengan senang menggandeng tangannya. Kakak mau tinggal berapa lama pun boleh. Aku dan ayah sangat menyukaimu. Di luar gua ada batu besar yang bisa menahan hujan. Hubei memindahkan tungku kayu bakar ke sana. Sedang merebus sisa sup tulang kemarin, dan bersiap memasak jamur kuping. Ayah di sana. Hoki menarik Nancy ke arah tungku, melompat-lompat senang. Kakak cantik bilang mau menjemur jamur teh, tapi hari ini hujan. Berikutnya adalah musim hujan kecil. Semuanya jadi sia-sia. Nancy tersenyum, tidak apa-apa. Di hutan akan cepat tumbuh jamur baru. Nanti kuajak kau mengenal lebih banyak jenis jamur. Tumbuhan di dunia hewan lebih besar dari di bumi. Awalnya Nancy tidak terbiasa, tapi sekarang menggerogoti jamur dan buah raksasa setiap kali panen rasanya sangat puas. Baru saja Nancy sampai di bawah batu, terdengar suara tidak ramah. Bukannya kau bilang malam ini tidak kembali. Kau kembali buat apa? Kalimat itu langsung membuat Nancy tersedak. Dia berdiri canggung di tempat. Hoki menatap ayahnya lalu menatap Nancy, alis kecilnya berkerut dalam. Jelas-jelas tadi ayah sangat khawatir pada kakak cantik, kenapa begitu ketemu dingin lagi. Suasana jadi tidak enak, bahkan si yang menyembunyikan kepalanya di lengan baju Nancy. Hoki berlari mengkritik ayahnya. Kakak cantik adalah penyelamat nyawaku.
Kalau ayah begini terus, ayah bukan bapak yang baik lagi. Jelas-jelas dia belum merawat Huki sehari pun, tapi bocah itu sangat mirip dengannya, bahkan berani membantahnya demi orang lain. Hati Hubei rasanya campur aduk. Dia batuk pelan dan membalikkan badan. Nancy buru-buru minta maaf. Hutan tidak aman saat hujan, makanya mengganggu kalian. Kalau tidak nyaman, aku bisa pinjam tempat tinggal di desa. Tiba-tiba Hubei berbalik. Kau pergi sekarang? Huki pasti langsung menangis. Apa ini artinya tidak boleh pergi? Nancy berdiri canggung. Hubei meninggalkan Tungku dan masuk ke dalam gua. Udara akhirnya terasa lega. Huki buru-buru menarik Nancy duduk makan. Nancy membagi semangkuk kecil untuk siang. Ular kecil itu makan dengan lahap di sampingnya. Sambil makan, Nancy berpikir, apa aku pernah menyinggung ayahmu ya? Huki menggeleng. Kakak cantik orangnya baik dan cantik, jangan berpikir macam-macam. Dia begitu pada semua betina. Dia fobia betina, bukan khusus padamu. Ternyata penyakit hati, kalau itu aku tidak bisa obati. Saat makan separuh jalan, terdengar keributan di arah gua. Nancy mengintip dari balik semak-semak. Ada pemuda rubah datang mencari Hubei, bilang betinanya butuh kasur kulit hewan dan mau meminjam satu-satunya kulit hewan milik keluarga Hubei. Mendengar itu wajah Huki berubah drastis. Kulit hewan itu untuk dipakai kakak cantik. Nancy menahannya. Jangan gegabah. Pemuda itu masih bicara, lagi pula rumahmu tidak ada betina. Hubei bertanya datar, siapa bilang rumahku pasti tidak ada betina? Siapa yang tidak tahu kau dijual oleh pemilikmu? 3 lembar kulit hewan saja kau dijual jadi budak. Nancy berbisik pada Huki, ayahmu dijual oleh pemiliknya. Huki menundukkan telinga dan mengangguk. Betina itu menjualnya tapi tidak memutus hubungan pasangan. Kakak cantik, kau mau tidak jadi ibuku? Katanya ada cara rahasia memutus kontrak pasangan. Ayahku bisa masak, cuma badannya agak lemah dan temperamennya buruk. Tapi bisa beli 1 gratis 1 loh. Asal kau dapatkan ayahku, kau dapat Ahki jadi anakmu. Bagus kan? Kau mau ya? Melihat Ahki begitu bersemangat mempromosikan ayahnya dan dirinya sendiri, Nancy tertawa. Dia mengusap kepala Ahki. Terima kasih Ahki, tapi urusan orang dewasa tidak sesederhana itu. Di sana Hubei masih bersikeras menolak. Pemuda itu akhirnya marah. Kau budak hewan yang dijual, sok jual mahal apa sih? Kata-kata itu terdengar sangat menyakitkan, bahkan Nancy mengerutkan kening. Kualitas moral orang desa ini buruk sekali. Huki marah dan cemas. Dia melepaskan diri dari Nancy dan berlari keluar berteriak, siapa suruh kau menindas ayahku di sini? Kau cuma berani karena rumah kami tidak ada pemilik. Tunggu aku besar, akan kuhajar kau. Nancy melihat bocah itu berusaha keras melindungi ayahnya, bibirnya tersenyum. Hubei orangnya aneh, tapi anak yang dibesarkannya sangat manis. Mendengar ancaman Huki, pemuda rubah itu menyeringai jahat. Anak kecil berani melawanku, kau tidak takut mati. Huki memanjangkan leher berteriak, kau berani pukul aku, aturan desa tidak akan mengampunimu. Hubei menarik anaknya ke belakang punggungnya. Kulit hewan tidak mungkin kuberikan. Kau pergilah. Tapi pemuda itu bukannya pergi malah mau menerobos masuk. Huki menerjang dan menggigitnya. Hewan jahat jangan harap rampok barang kami. Pemuda rubah itu kesakitan. Dia tidak tahan lagi, mengepalkan tinju dan memukul Huki kecil. Bocah sialan, kau cari mati. Mata Hubei berkilat, niat membunuh tipis menyebar. Nancy buru-buru mengeluarkan ketapel dari ruang dimensi, membidik mata pemuda rubah yang lemah itu. Shoot! Beberapa batu kerikil melesat. Pemuda itu berteriak kesakitan, menutupi matanya dan kabur sambil melontarkan ancaman. Saat Nancy keluar membawa ketapel, Huki langsung melompat ke pelukannya. Kakak cantik hebat sekali. Terima kasih sudah membantuku lagi.
Nancy mencubit pipinya. Kecil-kecil mau jadi pahlawan apa? Kalau aku ibumu, sudah aku hukum kau. Hubei batuk 2 kali di samping, matanya terus melirik Nancy. Nancy merinding ditatap begitu. Lihat apa? Apa maksudnya? Masa dia minta Nancy yang menentukan hukuman buat Huki? Tidak mungkin kan, dia cuma tamu. Saat ini mata Huki yang berkaca-kaca menatap Nancy dengan memelas, seolah memohon. Kakak cantik, Ahki mau dihukum. Nancy bicara terbata-bata, aku rasa. Walaupun Huki kecil agak impulsif, tapi niatnya melindungi ayah, keberaniannya patut dihargai. Kalau begitu, Huki cuci piring saja. Hubei melirik Huki. Huki buru-buru melompat turun dari pelukan Nancy, memeluk panci besar yang berat dan pergi mencucinya. Melihat Ahki benar-benar mengerjakannya, Nancy jadi tidak tega. Hujan meski tidak deras tapi terus turun. Kalau kena hujan begitu apa tidak akan flu? Tatapan tidak tega Nancy terlihat jelas oleh Hubei. Untuk menghindari sakit, sebaiknya dimandikan air panas. Mendengarnya, Hubei tanpa banyak bicara langsung merebus air dan memandikan anaknya dengan air hangat. Nancy bengong lagi. Aneh sekali, ucapan dia sebagai tamu ternyata punya pengaruh sebesar ini. Melihat Hubei hati-hati mengecek suhu air, lalu dengan telaten memandikan Huki, Nancy menopang dagu berpikir. Pejantan ini luarnya saja dingin, tapi merawat anak sangat telaten. Hewan sebaik ini, pemilik sebelumnya malah menjualnya seharga 3 lembar kulit hewan. Benar-benar buta. Ayah, bisa ceritakan soal ibu tidak? Tanya Ahki sambil berdiri di dalam tong air saat Hubei mengelapnya dengan kulit hewan. Kenapa tiba-tiba tanya soal ibu? Ahki melirik Nancy diam-diam. Aku pikir kalau ibu tidak baik, aku mau kakak cantik jadi ibu baruku. Nancy yang sedang minum air langsung menyemburkannya. Ayahnya hidup semenyedihkan ini, kalau ibunya tidak baik pasti sudah diputus hubungannya. Kita hidup bersama kakak cantik saja bagaimana? Hubei tersenyum. Kau sesuka itu padanya? Suka, jawab bocah itu dengan tulus. Nancy meneguk air banyak-banyak. Selesai mandi, Huki berlari riang ke sisi Nancy. Telinga putihnya bergoyang senang. Kakak cantik hari ini menyelamatkanku lagi, aku hutang 1 kali lagi. Nancy gemas mengacak-acak kepalanya. Benar-benar dibuat lulu oleh makhluk imut ini. Kakak masih tinggal di rumah kami kan? Rengekan Huki makin alami. Nancy menyentil hidung mancungnya. Aku di sini akhirnya cuma mengganggu hidup kalian. Mana mungkin mengganggu? Huki melompat cemas. Apa kau takut pada ayah? Dia itu mulutnya keras tapi hatinya lembut. Kalau dia tidak setuju, dia itu jahat besar, kita tidak usah pedulikan dia. Rayuan maut si bocah membuat hati Nancy luluh. Dia mendongak melihat Hubei sedang membereskan sisa talas. Menyadari tatapan itu, Hubei mengangkat kelopak matanya sedikit. Di luar hujan, kau mau kemana? Nancy menghela napas pasrah. Musim hujan membuat gua yang lembab makin basah. Hubei mengasapi gua dengan api, lalu menggelar satu-satunya kulit hewan di rumah. Melihat kelompok tua, sakit, dan cacat Hubei sakit, si yang cacat ini, Nancy galau apakah harus mengeluarkan kasur dari ruang dimensi. Tapi kalau mereka tanya asalnya dari mana, bagaimana? Akhirnya dia memutuskan menyimpannya sebagai kartu as, lagi pula dia belum terlalu kenal pejantan ini. Huki menatapnya dengan kasihan. Kakak cantik tidak mau tinggal di rumahku. Nancy buru-buru menjelaskan, mana mungkin, aku terlantar di luar, ada tempat menampung saja sudah sangat bersyukur. Mata Hubei berkilat bingung. Betina yang membuang anak dan suami kok bisa terlantar sendirian? Bukannya harusnya bersenang-senang di taman bunga dengan banyak suami hewan. Lalu kakak khawatir apa? Kejar Huki. Hubei juga menatapnya. 4 orang, 1 tempat tidur.
Aku sedang memikirkan malam ini tidur bagaimana, aku Nancy jujur. Apa susahnya? Huki menggoyangkan ekor putihnya yang lebat. Kakak tidur di kasur, kami bertiga tidur sembarangan saja. Hubei yang diam sejak tadi ikut menimpali singkat. Betina tidur sembarangan tidak boleh. Lantai terlalu lembab, tidak baik untuk rahim. Kau belum sembuh, lebih harus tidur di kasur. Kalimat itu membuat para hewan tertegun. Biasanya pejantan yang mengalah pada betina, jarang ada betina yang peduli pada pejantan dan anak-anak. Huki memeluk Nancy manja, si yang juga menggesekkan kepalanya di lengan Nancy. Nancy mengusulkan, bagaimana kalau kalian tidur di kasur, aku duduk dekat api semalaman. Baru saja usul itu keluar, 3 hewan serempak menolak. Hubei berdeham 2 kali. Kami wujud hewan punya bulu, bisa saling menghangatkan. Kau tidur di kasur. Kata-kata Hubei masuk akal. Menghadapi 3 pasang mata yang teguh, Nancy kalah 1 lawan 3 dan akhirnya menyerah. Di samping api unggun, Hubei berubah menjadi rubah putih cantik, tidur meringkuk memeluk 2 bocah itu. Malamnya, Nancy membalikkan badan menatap nyala api, lalu menatap Hubei dan anak-anak, pikirannya melayang. Dia kembali ke bumi selama 5 hari, tapi di dunia hewan sudah lewat 5 tahun. Dia teringat murid pendeta rubah putih waktu itu. Dia selalu tersenyum padanya, bahkan menarikan tarian pemikat. Nancy, kau hebat sekali menggunakan api. Apa kau seorang bijak? Wajah bersemangat rubah itu seolah masih ada di depan mata. Mau belajar, aku ajari, tawa Nancy dalam ingatan terdengar sangat jelas. Kau mau mengajariku? Mata rubah itu bersinar terang. Nancy tiba-tiba sadar, rubah itu mungkin menyukainya. Terikat sistem melahirkan, seharusnya dia tidak berperasaan, cukup cari beberapa pejantan untuk selesaikan misi. Tapi dasarnya dia sangat gampang luluh. Niat rubah putih itu mendekatinya terlalu jelas. Dia tetap menurunkan pertahanan, mengajarinya pakai api. Saat api kecil menyala, rubah itu kaget sampai melompat. Nancy tertawa terpingkal-pingkal. Lihat baik-baik, diinjak kaki saja apinya mati. Dia memberi contoh sambil bicara. Rubah itu berteriak gugup, bahaya. Setelah memadamkan api dengan cepat, dia tiba-tiba menerjang dan memeluk Nancy. Itu adalah musim semi di dunia hewan, saat kelopak bunga berjatuhan tertiup angin, dia mempersembahkan tarian pelamaran untuk mengakhiri masa lajangnya. Malam itu, dia berbisik di telinga Nancy, sebentar lagi aku bisa memberitahumu namaku. Sayang sekali, sistem melahirkan mendesak waktunya. Nancy terpaksa pergi malam itu juga, hanya meninggalkan perbekalan dan menitipkan ayah dan anak itu pada orang lain untuk dijaga. Nancy menunduk menatap Hubei. Pejantan rubah yang cantik itu kebetulan mendongak. Pandangan mereka bertemu. Nancy dengan cepat memalingkan wajah dan memejamkan mata. Tidak mungkin dia, suami rubahnya adalah murid pendeta yang penting di suku. Bagaimana mungkin seorang murid pendeta jatuh miskin sampai seperti ini? Keesokan harinya, Nancy memeriksa suhu tubuh Hubei seperti biasa. Suhunya sudah turun dengan lancar. Saat itu, Hubei tiba-tiba bicara, semalam aku tidak tidur nyenyak. Dia bersandar di tepi ranjang batu, menatap Nancy dengan tatapan yang seolah acuh tak acuh. Nancy menguap, aku teringat masa lalu jadi tiba-tiba tidak bisa tidur. Mau ku minta Huki memijatmu? Tanya Hubei dengan nada perhatian. Tunggu infusnya selesai, aku mau keluar. Masih batuk. Nancy mengalihkan pembicaraan. Hubei sedikit menyipitkan mata. Sudah jauh lebih baik. Malam ini kembali lagi. Nancy mendongak menatap Hubei. Meski nadanya dingin, tapi pejantan ini memang memberinya perasaan yang familiar. Dia ragu sejenak. Kalau kalian tidak keberatan, aku usahakan kembali. Hubei mengiyakan dengan nada datar, tapi tatapannya terus mengikuti Nancy sampai sosoknya menghilang. Di Gua Serigala,
induk serigala menolak menyusui anak terkecil yang paling lemah. Nancy tidak tega melihatnya dan menggendong anak itu. Kau benar-benar tidak mau dia. Si yang menjulurkan kepala lalu masuk lagi. Dia paham rasanya dibuang. Melihat nyawa kecil yang meronta di tangannya, Nancy memeluknya erat. Akhirnya dia luluh dan memutuskan mengadopsi anak serigala yang terbuang itu. Saat dia menunggangi Raja Serigala untuk pulang, hujan tiba-tiba turun deras. Dengan anak serigala yang masih menyusui di pelukannya, dia pasti tidak bisa buru-buru pulang. Dia menepuk Raja Serigala di bawahnya, "Adik kecil, ayo cari gua buat berteduh." Raja Serigala melolong setuju dan membawanya ke gua yang aman. Setelah memeriksa dengan teliti, dia menemani Nancy berteduh. Nancy menatap hujan deras di luar, sepertinya tidak akan berhenti sebentar lagi. Dia menoleh pada Raja Serigala, "Kau tidak pulang." Raja Serigala memutar kepala dan mundur, seolah berkata, "Tidak mau, tidak mau. Kalau tidak mengantarmu pulang dengan selamat, istriku pasti memukulku." Anak serigala di pelukannya merengek kelaparan. Nancy mengeluarkan susu bubuk kambing dari ruang dimensi, menyeduhnya, dan menyuapinya. Namun, waktu berlalu lama, sampai langit gelap gulita, hujan tak kunjung berhenti. Nancy tiba-tiba teringat janjinya pagi tadi pada Hubei bahwa dia akan berusaha pulang. Dia bertanya-tanya apakah ayah dan anak itu akan khawatir. Dia mengeluarkan mie instan dan sosis dari ruang dimensi, mengumpulkan kayu bakar, dan mulai memasak. Dia membagi sebungkus mie dan sosis untuk Raja Serigala, memberi si yang sebatang sosis, lalu dia sendiri makan sedikit. Kayu bakar cepat habis. Nancy bersandar pada Raja Serigala, tiba-tiba merasa kesepian. Di sini tidak ada orang tua, tidak ada rekan kerja yang dia kenal, tidak ada rumah. Hatinya terasa kosong. Dia memeluk lutut menatap tirai hujan sambil melamun. Entah berapa lama berlalu, di tengah suara hujan samar-samar terdengar teriakan, "Nancy! Nancy!" Dia sontak berdiri, mengira itu halusinasi. Raja Serigala tiba-tiba waspada dan memamerkan taringnya. Si yang menjulurkan kepala, "Ses, kakak cantik, itu Hubei dan Huki." Nancy tidak tahu bagaimana menggambarkan perasaannya saat ini. Di saat dia merasa paling kesepian, ternyata ada yang mencarinya. Dia berlari ke mulut gua dan berteriak, "Hubei! Ah Ki, aku di sini." Terdengar suara mendesing, lalu seekor rubah putih salju muncul sambil menggigit leher rubah kecil. Rubah kecil itu memegang daun untuk berlindung dari hujan tapi tetap basah kuyup, sedangkan rubah besar sudah basah kuyup seluruh tubuhnya. Tatapan Hubei baru rileks saat melihat Nancy, lalu dia menatap dingin ke arah Raja Serigala, membuat Raja Serigala ketakutan sampai menjepit ekor dan merintih. Nancy buru-buru menghalangi di depan, "Ini adik kecil yang aku jinakkan." Hubei melompat ke sisinya, bersama Huki mengibaskan air dari tubuh mereka, lalu berubah menjadi wujud manusia. Detik berikutnya Nancy memerah dan berbalik badan, "Cepat pakai bajumu." Huki yang sudah memakai rok kulit hewan langsung menerjang, "Kakak cantik, kami mencarimu lama sekali." Nancy memeluk rubah kecil itu, entah kenapa hatinya tiba-tiba terasa hangat. Dia bertanya pada Hubei, "Kenapa kalian mencariku?" Hubei menatap lurus padanya, "Kau janji akan kembali. Tapi saat waktunya tiba kau tidak muncul, wajar kan aku mencarimu." Tiba-tiba Hubei mendekat dan mengendus, "Apa yang ada di pelukanmu?" Nancy dengan panik mengeluarkan anak serigala itu. Wajah Hubei langsung berubah. Nancy buru-buru menjelaskan, "Ini bukan anakku. Ini anak yang dibuang adik-adikku, serigala, aku mau memeliharanya buat mainan. Beberapa bulan lagi juga besar." Ekspresi Hubei aneh, "Binatang buas bukannya untuk dimakan. Kau mau membesarkannya baru dimakan." Raja Serigala mendengar itu ketakutan dan mundur. "Ya ampun, manusia hewan ini mau makan serigala." Nancy juga tertegun, "Bukan,
Aku bukan mau memakannya, aku menyelamatkannya. Hubei makin bingung, jadi kau menyelamatkan binatang buas buat apa? Nancy gemas, aku mau membesarkannya sampai dia bisa jaga diri lalu kulepaskan biar bebas. Menolong hewan kecil apa susah dimengerti sih. Tapi Hubei tetap tidak paham. Kau murni ingin memelihara binatang buas. Binatang buas yang biasanya dimakan. Nancy hampir tertawa saking kesalnya. Mereka berdebat sebentar, pokoknya aku mau pelihara. Hubei terdiam lama, akhirnya cuma bilang, oh. Ini membuat Nancy entah kenapa merasa dia baru saja mengendalikan Hubei. Kendali dalam artian yang aneh. Nancy mengeluarkan kain kulit hewan untuk mengeringkan Huki. Si kecil berdiri diam saat dikeringkan. Tiba-tiba Huki menunjuk tulang selangka Nancy dan berseru kaget, "Kakak cantik, di tubuhmu ada tanda rubah." Nancy menarik kerahnya dan melihat, benar saja ada totem rubah. Huki mendekat dan mengamati teliti, lalu matanya berbinar, "Kakak cantik, di sebelah tandamu ada daun hijau kecil. Itu artinya kau dan suami rubahmu sudah punya anak." Huki menyentuh tanda totem Nancy. Nancy tidak menghindar. Benar saja ada daun hijau kecil yang dulu tidak dia perhatikan. Daun muda yang lembut. "Anak kakak pasti masih kecil ya," ucap Huki, lalu tiba-tiba jadi sedih. "Aku tidak tahu di tubuh ibuku ada tanda seperti ini atau tidak." Nancy menepuk kepala si kecil, "Pasti ada." Saat itu dia sadar Hubei terus menatapnya. Entah sudah berapa lama dia menatap. Nancy menyerahkan kain kulit hewan pada Hubei. Hubei bengong sebentar baru menerimanya untuk mengelap air. Huki tersenyum berkata, "Kau tidak pulang-pulang, aku dan ayah khawatir sekali." Nancy melirik Hubei, "Kau khawatir aku percaya, tapi ayahmu." Huki buru-buru menjelaskan, "Ayah lebih cemas dariku. Dengar kau masuk sarang serigala dia hampir gila." Hubei berkata dingin, "Siapa yang dengar? Betina lemah masuk sarang serigala pasti mati." Nancy menjelaskan, "Sarang serigala lain bahaya, tapi kawanan ini sudah kujinakkan." Hubei masih mengerutkan kening, binatang buas memang bisa dijinakkan. Di desa batu belum pernah ada kejadian seperti ini. Di luar hujan makin deras, gua gunung itu lembab dan tidak nyaman. Huki menghela napas, "Bahkan tidak ada kulit hewan, bagaimana kita tidur malam ini?" Anak serigala merengek lapar. Nancy mengeluarkan suntikan untuk memberi susu kambing lagi. Huki menonton dengan penasaran, "Kakak cantik, anak hewan minum susunya begitu ya?" Nancy mengangguk tersenyum. Hubei menatapnya. Dia bahkan tidak pernah menyusui Huki sehari pun, tapi begitu sabar pada anak binatang buas. Hubei tidak habis pikir, kenapa Nancy membuang mereka ayah dan anak. Kenapa pada binatang buas lebih baik daripada anak kandung? Apa Nancy melupakannya, atau benar-benar tega menjualnya jadi budak? Hubei menatapnya lekat-lekat. Nancy menyadari tatapan itu dan tiba-tiba mendongak tersenyum padanya. Telinga Hubei memanas, dia buru-buru memalingkan wajah. Tidak ada harapan, sungguh tidak ada harapan. Gua itu tiba-tiba hening aneh, sampai perut Huki berbunyi memecah kesunyian. Dia belum makan malam langsung keluar mencari Nancy, sekarang kelaparan. Nancy mendengarnya dan tertawa, menarik Huki ke pelukannya. Wajah Huki memerah. "Kakak cantik, aku lapar." Tiba-tiba Hubei menatap Raja Serigala. Ada binatang buas siap saji. Raja Serigala ketakutan menjepit ekor dan kaki belakangnya gemetar, melolong minta ampun. "Mau makan serigala, mau makan serigala." Nancy buru-buru menghalangi, "Ini anjing kecil yang kujinakkan, anjing baik, tidak boleh dimakan." Raja Serigala mendengar itu langsung terlentang memamerkan perut, mulai bertingkah imut. Nancy cepat-cepat mengeluarkan sosis dan paha ayam dari ruang dimensi. "Tada, makanan enak." Hubei mengendus, di tubuh Nancy jelas tidak ada bau makanan ini. Sepertinya Nancy punya kekuatan dimensi yang dia tidak tahu.
Tapi Hubei tidak banyak tanya, hanya makan dengan anggun. Huki berteriak kegirangan, enak sekali. Bahkan tulangnya dijilat sampai bersih. Ini makanan dari kampung halaman kakak ya. Tiba-tiba Huki teringat sesuatu. Kalau aku makan, jatah kakak berkurang tidak? Mendengarnya, Hubei mendadak berhenti makan. Nancy mengacak rambut Huki, makanan itu buat mengenyangkan perut. Kalian menembus hujan mencariku, masa ku traktir makan saja tidak boleh. Terima kasih kakak, mata Huki berbinar. Hubei melirik telinga Huki yang dielus Nancy, telinganya sendiri ikut bergerak-gerak. Dia menoleh dan sedikit mengerutkan kening. Malam makin larut, hujan tak kunjung reda. Mereka terjebak di dalam gua. Siang melilit lengan Nancy, Huki berubah jadi rubah kecil meringkuk di kakinya. Dua bocah itu tidur pulas tanpa beban. Nancy makin mengantuk, meringkuk kedinginan. Raja Serigala mendengkur di pojokan. Seekor rubah putih besar melompat ringan, menggunakan bulu rubahnya yang lembut dan hangat untuk menyelimuti Nancy. Dalam tidurnya, Nancy merasa berbaring di awan yang hangat. Di sisi lain, di hutan besar bagian timur, dua anak serigala perak berusia sekitar 5 tahun berteduh di bawah daun. Yang lebih besar bernama Langxian, terlihat bersemangat. Yang lebih kecil bernama Langmu, terlihat imut dan bodoh. Langmu memeluk tubuh bulatnya, malas bergerak. Kakak, hujan kecil datang, kata Langmu. Langxian menyusutkan tubuh kurusnya, memberikan sisa makanan terakhir pada adiknya. Langmu makan sedikit demi sedikit dengan mata berkaca-kaca. Kakak, kita belum bisa pulang. Belum ketemu betina jahat itu, kita mau pulang kemana? Tapi, Langmu mengendus hidung kecilnya, lapar sekali, dingin sekali. Langxian mencengkeram bahu bulat adiknya. Betina jahat itu memenjarakan ayah di penjara hewan selama 5 tahun penuh. Kita hidup saling bergantung tanpa ayah tanpa ibu, apa tidak seharusnya kita cari dia buat perhitungan? Seharusnya, Langmu menghapus air mata, apa tidak sebaiknya kita suruh dia selamatkan ayah saja? Itu juga harus. Tapi kakak, Xiaomu kedinginan, buluku basah semua. Diam, jangan berisik. Langmu hanya bisa memeluk kakaknya dengan sedih. Keesokan harinya, Nancy bangun dan menggeliat. Hujan sudah reda, udara segar. Kakak cantik, Huki melambaikan tangan dengan semangat. Aku petik jamur besar, cantik sekali. Nancy melihat dan kaget, itu, Jian Shou King, jamur beracun yang berubah warna biru saat disentuh. Ada racunnya. Huki ketakutan dan langsung membuang jamur itu. Makin cantik jamurnya makin beracun. Walau kalau diolah benar bisa dimakan, tapi kalau tidak matang, nanti kita semua berbaring kaku, mati. Huki mendengarnya ketakutan, kalau begitu kita tidak usah makan saja. Nancy mengangguk setuju. Dia tidak mau mengajari Huki makan jamur beracun. Nanti kalau dia pergi, kalau Huki menirunya dan salah masak, itu bahaya. Hari ini aku ajari cari jamur tidak beracun. Cari yang bentuknya alami, permukaan halus, warna jangan terlalu mencolok, baunya segar. Yang warnanya norak dan mencurigakan itu jamur racun. Dua bocah itu bersemangat pergi memetik jamur. Tak lama mereka kembali membawa tumpukan besar. Saat Nancy bingung tidak ada api buat masak sup, Hubei kembali membawa kayu kering dan air bersih. Cahaya matahari menembus dedaunan menyinari tubuhnya. Pria ini tampan sekali. Rasa familiar itu benar-benar kuat. Jantung Nancy berdebar kencang. Detik berikutnya, keduanya bicara bersamaan, apa aku pernah melihatmu? Seketika suasana jadi canggung. Hubei diam-diam berbalik badan. Nancy memberi susu anak serigala, lalu mulai memasak sup jamur. Wah, kita minum sup pakai mangkuk batu. Huki berseru senang. Enak, enak. Dia minum seteguk demi seteguk sambil melompat-lompat. Siang menjulurkan lidahnya senang, matanya menyipit. Enak,
Enak. Hubei perlahan menghabiskan supnya lalu bertanya, nanti mau ikut kami pulang tidak? Nancy melihat Raja Serigala yang baru kembali dari luar. Istrimu pemulihannya bagus. 3 hari lagi aku ke sana lepas jahitan. Raja Serigala melolong pelan sebagai jawaban. Nancy berbalik tersenyum pada Hubei, hari ini aku masih harus memberimu infus. Sudut mata Hubei tampak naik sedikit. Dia berubah menjadi rubah raksasa, membiarkan Nancy menaikinya. Siang dan anak serigala bergelantungan di tubuhnya. Sudah siap. Rubah putih itu melompat ringan, berlari kencang ke arah rumah. Kembali ke desa batu, Hubei menghindari keramaian, memutar jalan balik ke gua. Nancy melihat gua lembab ini, ternyata terasa lebih nyaman dibanding gua tempat berteduh semalam. Saat itu Huki menegakkan punggung bertanya, kakak cantik, ayah, boleh aku bawa adik ular main keluar? Hubei menatap Nancy. Nancy bingung, lagi-lagi minta pendapatnya. Melihat tatapan penuh harap bocah itu, dia berdehem pelan, boleh, tapi jangan main terlalu jauh, hati-hati. Dua bocah itu berlari cepat keluar. Gua tinggal tersisa Nancy, Hubei, dan anak serigala di pojokan. Suasana mendadak canggung. Nancy agak menyesal membiarkan anak-anak pergi. Kau kena hujan? Butuh pemeriksaan ulang, telinga Nancy sedikit memerah. Maksudnya pakai alat dengar itu ditempel di dadaku. Nancy berkedip, tiba-tiba telinganya makin merah. Dia juga tahu Hubei bukan mau menggoda, ini kan suami orang. Aku cuma mau periksa. Stetoskop bisa mendengar suara dalam tubuhmu biar aku bisa tahu penyakitmu membaik atau tidak. Jangan pikir macam-macam. Hubei menatap pipi Nancy yang memerah. Aku tidak mikir macam-macam, sepertinya kau yang mikir macam-macam. Aku juga tidak. Aku pasti tidak mikir macam-macam. Nancy dengan panik mengeluarkan stetoskop dan menempelkannya ke dada Hubei. Duk-duk, duk-duk. Suara detak jantung terdengar jelas. Paru-parunya sudah tidak ada suara, krekles bronhi, atau suara dahak. Sepertinya pemulihannya bagus. Nancy selesai mendengar dan hendak menarik tangan. Namun saat itu, Hubei tiba-tiba mencengkeram pergelangan tangannya. Tenaganya luar biasa besar. Nancy yang punya kekuatan Hercules pun sesaat sulit melepaskan diri. Hubei mendadak melepaskan tangan. Nancy buru-buru membereskan alatnya. Hubei merapikan rok kulit hewannya. Tidak ada yang membahas kejadian barusan. Saat sedang infus, seorang remaja 16 tahun tiba-tiba menerobos masuk gua. Hubei, anakmu berantem. Nancy langsung berdiri. Hubei mencabut jarumnya sendiri. Mereka saling pandang lalu lari keluar. Di tepi sungai kecil, sekumpulan rubah mengerumuni. Huki penuh luka melindungi ular kecil di pelukannya. 4 anak rubah berteriak sambil mengeroyok, manusia hewan liar harus mati. Tidak ada ibu yang mengajari, malah bawa hewan liar masuk desa. Hajar dia. Sementara orang dewasa yang menonton hanya melihat dengan dingin. Si yang meronta ingin pergi, tidak ingin menyusahkan kakaknya. Tapi Huki memeluknya erat. Si yang pernah menyelamatkan nyawanya, rubah jantan tidak boleh lupa budi dan tidak tahu terima kasih. Dasar brengsek. Setelah memaki, beberapa anak rubah itu mau memukul lagi. Berhenti. Nancy dan Hubei tiba. Semua orang menoleh dan seketika hening. Di sebelah Hubei berdiri seorang betina berpakaian aneh. Kulitnya seputih salju, wajahnya cantik luar biasa. Semua pejantan terbelalak. Ini betina kecil dari mana? Melihat dua bocah itu penuh luka, wajah Nancy langsung suram. Meski dia dan Hubei bisa menerima siang, desa batu jelas tidak bisa menerima manusia ular liar ini. Huki adalah anak yang setia kawan, menyuruhnya meninggalkan teman itu mustahil. Tapi dipukuli tanpa alasan begini, mana bisa didiamkan. Pejantan lajang di sekitar mulai berbisik,
betina dari mana itu? Lebih cantik dari suku rubah kita. Apa dia dari suku Duyung? Kenapa cemberut begitu? Belum kenalan saja Nancy sudah bikin mereka sakit hati. Remaja rubah yang nekat, Huan, mendekat. Tadi dia yang lapor ke gua Hubei, sekarang dengan wajah penuh harap memperkenalkan diri. Tapi belum selesai bicara, detik berikutnya tanda hewan di wajahnya muncul. Ternyata dia pejuang hewan tingkat 3. Betina cantik, bersediakah kau menjadi pasanganku? Penonton heboh. Usia 16 tahun sudah jadi pejuang tingkat 3, jenius seperti ini lamarannya tidak mungkin ditolakkan. Nancy menggeleng canggung. Maaf, kau sangat hebat, tapi aku tidak mau. Tinggal di dunia hewan setahun, dia tahu menolak harus tegas. Penonton kaget, bahkan Huan ditolak. Selera betina ini setinggi apa? Huan tidak terima dan mengulurkan tangan ingin meraih Nancy, tapi ditepis oleh Hubei. Hubei dengan wajah dingin menghalangi di depan. Dia sudah menolakmu, minggir. Huan ditolak saja sudah kesal, sekarang dihalangi Hubei makin kesal. Hubei kan pejantan yang sudah punya pemilik. Di Desa Batu, pejantan yang main mata sana-sini bisa dihukum masuk keranjang babi tenggelamkan. Wajah Hubei makin dingin. Mau berantem? Kalau mau, tunggu selesai urusan ini, aku ladeni. Nancy tidak peduli pada mereka, langsung memisahkan anak-anak yang berkelahi, memeluk Huki dan Siang. Anak-anak rubah itu masih berteriak bahwa Huki melindungi ular liar jadi pantas dipukul. Bilang tidak ada ibu yang mengajari jadi anak liar, ayahnya juga mau mati sakit makanya tidak becus mendidik. Kata-kata ini jelas diajarkan orang dewasa. Wajah Nancy makin dingin. Siapa yang mengajari kalian bicara begitu? Masih kecil kok jahat sekali. Melihat betina cantik marah, mereka takut menyinggung karena betina biasanya punya suami kuat di belakangnya. Mereka saling menyalahkan. Semua orang bilang begitu kok. Nancy tidak tahan lagi dan membentak, cukup. Saat itu Huki tiba-tiba berdiri. Meski tubuhnya kotor dan berantakan, dia tetap berdiri di depan Nancy, mengertakkan gigi dan berteriak, cukup. Bocah kecil ini memendam terlalu banyak. Hal yang ingin dia lindungi, ayahnya yang sakit, Siang yang terlantar, dan kakak cantik ini. Dia tidak ingin kakak cantik tahu mereka hidup sangat menyedihkan di Desa Batu, apalagi sampai kakak cantik mengira dia anak nakal. Ayah mendidikku dengan sangat baik. Kalian yang menindas orang, kalian yang bukan anak baik. Ledakan emosi Huki membuat semua orang diam. Hati Nancy luluh, dia berjongkok memeluknya. Jangan takut, kakak percaya padamu. Huki bergumam mengiyakan, suaranya serak menahan tangis. Melihat keramaian, makin banyak orang datang. Beberapa betina membawa suami mereka ikut menonton. Huzi dikelilingi sekumpulan pejantan berjalan mendekat. Orangnya belum sampai, suaranya sudah terdengar. Hubei, anakmu bikin ulah lagi. Mending masuk keluargaku saja, biar ku bantu didik. Mendengar suara Huzi, Huki di pelukan Nancy gemetar ketakutan. Dia memeluk Nancy erat. Huki berbisik, tenang saja, ayahmu tidak sebodoh itu. Tatapan Huzi tiba-tiba tertuju pada Nancy. Dua betina saling menilai. Kau siapa? Huzi mengelilingi Nancy. Kenapa peluk-peluk Hukiku? Nancy tidak melepaskan Huki, dia menepuk punggung bocah itu pelan. Kami teman. Huzi menyipitkan mata. Kau lumayan cantik. Punya berapa suami? Tepat saat itu Hubei menghalangi di depan Nancy. Huzi langsung emosi. Kenapa? Tidak mau denganku malah mau sama orang luar ini. Nancy dengan santai membiarkan Siang melilit tangannya, lalu balik bertanya pelan, aku punya berapa suami apa urusanmu? Memangnya Hubei dan anaknya itu milikmu? Huzi tersedak oleh balasan Nancy. Dia mengamati betina asing yang sombong ini, hatinya was-was. Akhirnya dia cuma bisa bertanya dengan geram, sebenarnya kau datang ke Desa Batu buat apa?
Kau juga mengincar Hubei kan? Nancy memutar bola mata. Simpan sikap sok berkuasamu itu. Lalu dia menghadiahkan 3 kata, bukan urusanmu. Penonton makin heboh. Jarang-jarang lihat dua betina cantik bertengkar, lebih seru daripada lihat orang berkelahi. Semua merasa ini sangat menarik. Betina yang menolak Huan ini sepertinya sangat membela keluarga Hubei. Hubei sudah dibuang pemiliknya masih bisa dibela betina cantik, hoki sekali dia. Dengan wajah seperti itu, jadi hewan penjaga bagi Nancy pun pantas. Hewan penjaga, status lebih rendah dari suami, tapi tetap dilindungi betina. Masalah janda, atau dalam hal ini pejantan terlantar, memang banyak gosip. Nancy cuma berdiri di pihak Hubei membela Huki, malah digosipkan sampai ke hewan penjaga. Wajah sebagus itu jadi penjaga sayang banget kan? Nancy mendongak menatap Hubei. Pejantan ini kok tidak niat menjelaskan. Membiarkan gosip beredar begitu saja. Huzi tiba-tiba memelototi Hubei dengan marah. Kita satu desa, teman masa kecil pula. Kau malah bantu orang luar melawanku. Siapa orang sendiri siapa orang luar tidak bisa bedakan ya. Dia menunjuk Nancy, kau tidak pilih aku karena mau pilih dia. Seluruh tubuh Nancy menegang. Gawat, harusnya tidak usah ikut campur, sekarang malah terseret. Dia buru-buru menggeleng pada Hubei. Jangan cari gara-gara, kau kan suami orang, aku tidak pernah niat jadi pasanganmu. Nancy cuma ingin cepat-cepat melewatkan topik ini. Tapi Hubei seolah tidak paham isyaratnya. Melihat Nancy menggeleng, dia malah pasang ekspresi aneh. Dia mendengus pelan menatap Huzi. Siapa orang dalam siapa orang luar tentu aku bisa bedakan. Kalau harus pilih antara Nancy dan Huzi, sebenarnya tidak perlu memilih. Karena di pilihanku sejak awal hanya ada Nancy. Nancy langsung melongo. Kau mau ubah omongan tidak? Dia berbisik panik, kenapa kau pilih aku? Kau kan suami orang, pilih betina lain bisa dihukum tenggelam loh. Tapi Hubei malah menunduk bertanya, kau mengkhawatirkanku. Nancy buru-buru menyangkal, aku betina, nama baikku tidak masalah. Nama baikmu yang penting, kumohon ubah omonganmu. Tapi wajah Hubei tiba-tiba suram. Dia menatap dingin ke arah Huzi dan yang lain, lalu menarik beberapa anak nakal yang memukuli Huki. Minta maaf pada Huki. Anak-anak itu masih keras kepala. Kami tidak salah. Huki melindungi hewan liar makanya kami pukul. Huzi ikut campur. Ini anak keluarga rubah keluarga Huli, Xiao Li, kalau kau ganggu pasti dibalas. Lagi pula mereka tidak salah apa-apa. Mata indah Hubei menyapu Huzi. Yang tidak punya keluarga dan dibuang pemilik betina itu baru hewan liar. Yang belum dewasa tapi diadopsi keluarga, itu bukan liar. Ular kecil ini kebetulan ada yang mengadopsi. Dia bukan hewan liar. Nancy mengangguk kompak. Ular kecil ini sudah kuadopsi. Dia anak angkatku. Semua orang kaget menatapnya. Kalau betina sudah bilang adopsi, itu sudah sah. Ular kecil itu sekarang punya rumah dan pelindung. Mendengar ucapan Nancy, air mata Si yang jatuh. Setelah sekian lama menggelandang, akhirnya dia punya rumah. Hubei menoleh menatap Nancy dan batuk pelan. Nancy mengamatinya, tadi pas diperiksa suaranya sudah bersih, kok sekarang lemah lagi. Akting ya. Hubei melanjutkan, jadi Si yang bukan hewan liar. Huki melindungi penyelamat nyawanya juga tidak salah. Anak yang memukul orang minta maaf itu tidak berlebihan kan? Mata putihnya menyapu sekeliling. Huzi tiba-tiba merasakan tekanan besar. Orang lain juga mulai menasihati. Anak-anak ini tidak tahu ular itu punya keluarga. Lagi pula desa memang tidak suka ular berdarah dingin. Tapi karena sudah diadopsi betina, memang tidak boleh dipukul. Ya sudah minta maaf saja. Anak-anak itu tetap keras kepala. Kami tidak salah. Tidak mau minta maaf. Nancy tidak tahan lagi, langsung menarik anak yang memukul paling keras. Tidak mau minta maaf.
Kalau begitu terima balasannya. Huki tertegun. Seandainya ibunya yang pergi 5 tahun lalu ada di sini. Tapi bocah itu hanya bisa memanggil, kakak cantik. Bukan dia tidak mau mengakui ibu, tapi ayahnya yang gengsi itu masih keras kepala. Namun hari ini, pertahanan ayahnya yang angkuh itu akhirnya jebol. Huki tidak menyangka Nancy akan membelanya. Dia menatap Nancy dengan penuh rasa terima kasih, lalu membalas menamparkan anak rubah itu. Anak-anak itu kesakitan dan ketakutan melihat Nancy, akhirnya terbata-bata minta maaf. Huki maaf. Maaf kami salah. Hua. Anak lain ikut menangis. Maaf. Maaf. Huki jangan pukul lagi. Suasana jadi kacau. Nancy membiarkan Huki menamparkan beberapa kali lagi baru melepaskan mereka. Dia tertawa dingin sambil memutar pergelangan tangan. Sayang sekali minta maafnya cepat. Kalau tidak sudah kutangkap semua buat direbus. Anak-anak rubah itu gemetar ketakutan. Ayah benar, makin cantik betinanya makin menakutkan. Hubei menggendong Huki pulang, Nancy membawa Si yang mengikuti di belakang. Dua bocah itu meski penuh luka dan darah, diam-diam saling berinteraksi senang. Nancy berlari kecil menyusul Hubei. Tadi kau bilang cuma aku satu-satunya pilihan, maksudnya apa? Hubei diam saja. Aku akan tetap di sini menunggu sampai besok kau selesai infus, lalu aku harus pergi. Mendengarnya, Hubei mendadak berhenti. Mata putihnya menatap lurus ke arah Nancy, suaranya bergetar, kau mau pergi. Lalu kami bagaimana? Nancy menggaruk kepala bingung. Bukan. Kalian kan pasien dan temanku. Tapi aku cuma tamu di desa batu. Kepergianku apa hubungannya dengan kalian? Kalimat ini bagai pisau yang menghujam jantung Hubei. Tekanan udara di sekitarnya turun drastis sampai titik beku. Dia tidak menoleh lagi dan melangkah pergi dengan cepat. Punggungnya terlihat sangat kesepian. Di sisi lain, Huzi makin dipikir makin panik. Dia lari mencari ibunya, Husing. Ibu, gawat. Saat itu Husing sedang santai tiduran di kulit hewan menikmati pijatan 3 suaminya. Dia mengerutkan kening mendengar teriakan putrinya. Ada apa sih ribut-ribut? Ibu gawat. Ada betina cantik menempel pada Hubei. Hubei malah membelanya. Kalau begini terus aku bagaimana? Sebenarnya Huzi sudah malas mengejar Hubei, itu semua paksaan ibunya. Sekarang ada alasan bagus untuk mundur. Oh iya, betina itu namanya Nancy. Mendengar nama Nancy, wajah Husing berubah drastis. Dia langsung berdiri, membuat Huzi kaget. Nama Nancy ada yang spesial. Apa dia dari keluarga kuno? Tanya Huzi pelan. Husing memelototinya marah. Sudah 5 tahun kau tidak bisa dapatkan Hubei. Sekarang pemilik aslinya kembali. Kalau dia bawa Hubei pergi, garis darah kuno desa batu bakal putus. Mata Huzi terbelalak. Nancy itu pemilik asli Hubei. Tapi mereka tidak terlihat seperti pasangan. Kalau benar, kenapa tidak mengaku saja tadi? Pasti masalahnya langsung kelar. Kenapa Hubei tidak bilang? Husing memaksa diri tenang dan menganalisa. Tentu saja dia tidak berani mengaku. 5 tahun lalu Nancy membuang mereka dan menjual Hubei jadi budak. Sekarang kalau mengaku, kalau dibuang lagi bagaimana? Harga dirinya membuat dia tidak berani mengaku. Husing menatap ganas. Kita harus cari cara. Jangan sampai Nancy bawa Hubei pergi. Kalau tidak, garis darah kuno desa batu benar-benar putus. Huzi bergumam pelan, tapi Nancy kelihatannya lebih suka merawat mereka. Sama sekali tidak seperti pernah menjual mereka. Husing berpikir sejenak, lalu tersenyum licik. Masa lalu tidak penting, sekarang kita masih punya kesempatan. Huzi, kau harus berguna sedikit. Kau harus melahirkan anak dari Hubei supaya garis darah kuno tertinggal di sini. Kembali ke gua, Nancy memasang infus pada Hubei. Tapi rubah ini membuang muka dan masih ngambek. Nancy mengangkat bahu tak berdaya.
Sejak jadi dokter hewan, baru kali ini dia dimusuhi pasien begini. Kenapa sih? Apa harus dibujuk? Tapi dia tidak salahkan. Walau Hubei hebat, dia suami orang. Nancy tidak mau jadi pelakor. Begitu Nancy keluar gua, mata Hubei memerah menatap pintu. Pria dewasa masa mau menangis karena kesal. Namun Nancy tidak tahu apa-apa, dia sedang membawa dua bocah ke hutan cari sayuran liar. Huki mengangkat jamur besar dengan bangga. Kakak cantik lihat, jamur super besar. Si yang tidak mau kalah, ekornya membawa beberapa jamur besar juga. Nancy tersenyum mengusap kepala mereka. Ayo kuajari mengenali sayuran, yang ini direbus sup wangi sekali. Dua bocah itu melompat senang, lupa sakit luka mereka. Nancy ikut tertular semangat mereka, melupakan kecanggungan di gua tadi. Sementara itu, Huli, ibu dari anak rubah yang dipukul, mendengar anaknya dipukul Hubei dan Nancy, dia langsung meledak marah. Dia membawa 9 suaminya mau melabrak. Tapi saat itu, Huzi dengan mata menyipit mendekati Huli. Xiao Li, Huli, buru-buru mau kemana? Huli berhenti. Huzi, aku dengar kejadian hari ini. Kau bantu anakku, aku hutang budi padamu. Tapi Hubei berani cari masalah padahal tidak punya pemilik, jelas meremehkanku. Hari ini harus kuberi pelajaran. Xiao Li, kalau kau pukul mereka memangnya kenapa? Huli melotot, memukul mereka biar puas. Biar satu desa tahu keluargaku tidak bisa diremehkan. Huzi berbisik, mereka hari ini pakai anakmu buat pamer kekuatan. Kalau kau balas pukul, ibuku sebagai kepala desa pasti harus menengahi. Nanti malah jatah garam keluargamu dikurangi. Hidup kurang garam susah loh, pikir baik-baik. Disebut soal garam, Huli jadi tenang sedikit. Di desa batu garam sangat langka. Huzi memutar bola mata lalu berkata, kalau kau benar-benar mau kasih pelajaran, aku punya ide bagus. Ide apa? Huzi pasang muka sedih. Kau tahu sifat Hubei yang sok suci itu. Aku kejar bertahun-tahun dia tidak pernah melirikku. Huli ikut kesal, kau betina tercantik di desa. Dia cuma budak yang dijual 3 lembar kulit hewan, disukai olehmu itu anugerah leluhur buat dia. Huzi tersenyum licik. Kalau dia jadi suami hewanmu, dicap dengan totemmu. Nanti kau mau apakan dia, terserah kau kan. Mata Huli berbinar. Tapi dia ada pemiliknya, penandaan paksa tidak akan berguna. Kau mau bagaimana putuskan hubungan pasangannya? Itu tidak usah khawatir, leluhurku punya 1 buah pemutus hubungan. Asal dia makan buah ini lalu kau gores totemnya, kontrak pasangan langsung putus. Huli tersenyum jahat, oke, aku bantu kau. Di gua, infus sudah habis. Hubei mencabut jarumnya sendiri. Melihat darah keluar dari punggung tangan, dia menekan kapas dengan santai, lalu duduk. Tiba-tiba gua yang sepi jadi ramai. Hubei keluar dan melihat keluarga Huli. Desa batu cuma punya 10 betina, mau menghindar pun susah. Apalagi Huli terkenal pendendam. 2 keluarga ini sering konflik 2 hari ini. Dengan hanya memakai rok kulit hewan tipis, dia menatap dingin tamu tak diundang itu. Kalian mau apa ke rumahku? Huli bersedekap mengamati Hubei dari atas ke bawah. Pejantan ini memang tampannya kelewatan. Biarpun sudah dibuang, tetap jadi idaman satu desa. Pantas Huzi masih naksir. Tiba-tiba dia menggoyangkan buah pemutus hubungan di tangannya. Karena ada barang bagus begini, kenapa harus kasih ke Huzi? Mending dia ambil sendiri jadi suami ke-10. Tahan dia. Atas perintah Huli, 4 suami hewan bertato menerjang, menekan Hubei keras-keras ke dinding batu. Kalian gila ya, Hubei meronta sekuat tenaga. Sesaat 9 hewan itu hampir kewalahan menahannya. Huli kaget dan mundur setengah langkah. Kalian belum makan ya, teriaknya kesal.
Masa menangani satu sampah yang belum bangkit kekuatannya saja tidak becus. 9 pejantan itu maju serentak menekan Hu Bai. Hu Li melihatnya dengan tangan berkeringat. Ini aneh. Dia jelas-jelas cuma sampah sakit-sakitan, kenapa kuat sekali? Hu Li berpikir, dia punya banyak suami, beberapa di antaranya adalah pejuang hewan. Masa mengendalikan satu Hu Bai tidak bisa. Saat dia mendekat lagi, Hu Bai tiba-tiba mengamuk. Sekali sentak, dia menghempaskan 9 pejantan itu hingga terpental. Hu Li ikut terdorong jatuh. Hu Li mengelus pinggangnya yang sakit, menatap tak percaya saat Hu Bai memungut buah pemutus hubungan itu. Dia tidak percaya matanya. 9 suami tidak bisa menahan Hu Bai. Bagaimana mungkin dia tiba-tiba jadi sekuat ini? Kau mau apa? Hu Li mundur ketakutan. Dia berteriak pada suami-suaminya, cepat lindungi aku. Hu Bai meski terlihat kurus dan rok kulit hewannya longgar, wajahnya tetap cantik luar biasa. Dia melangkah mendekati Hu Li, suaranya dingin sedingin es. Justru karena desa batu yang membesarkanku, selama ini aku selalu menahan diri. Tapi kenapa kalian terus memaksaku? Beberapa suami Hu Li mau menyerang, tapi Hu Bai langsung mencekik leher Hu Li. Hu Li menjerit ketakutan, tunggu. Aku betina, kau berani sentuh aku tidak takut dihukum desa. Mendengarnya, Hu Bai tertawa dingin. Apalagi yang harus kutakutkan? Bahkan pemilikku sendiri tidak menginginkanku. Dia membuangku sekali belum cukup, masih mau membuangku yang kedua kali. Tapi meski begitu, aku bahkan tidak rela memutuskan hubungan dengannya. Kalian bilang, apalagi yang aku takutkan? Para suami hewan itu karena pemiliknya, Hu Li, dikuasai lawan, tidak ada yang berani gegabah. Hu Bai menatap mereka dengan ejekan. Hu Li benar-benar panik sekarang. Dia memohon ampun, aku salah.